Pada saat petani merasakan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, membuat para petani seringkali mengeluhkan hal tersebut. Untuk mendapatkan solusi tersebut, ada salah satu alternatif melalui penggunaan PSB atau bakteri fotosintesis. PSB atau bakteri fotosintesis disebut juga bakteri merah, yaitu mikroorganisme yang memiliki kemampuan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, di mana akar menjadi maksimal dalam menyerap unsur hara sehingga membantu pertumbuhan tanaman. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu pengguna bakteri fotosintesis ini ialah Sahrul, dan ia telah merasakan manfaatnya. Awalnya, pria usia 29 tahun ini mendapatkan informasi tentang bakteri fotosintesis dari Balai Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Bintang Ara. Kami dilajari dari PPL tempat kami Bintang Ara situ, jadi dikenalkan PSB ini bahwasanya bisa memaksimal sagan pertumbuhan tanaman, khususnya cabai yang kami tanam. Itu PSB ini kami kenal hanya saja juga kada menurunkan 2019 kan masih kami pakai kimia, jadi PSB ini hanya saja kami mengenalnya sekitar satu tahunan bang dah. Kada matan 2019. Petani yang tergabung dalam kelompok tani Mufakat Desa Usih Kecamatan Bintang Ara ini telah melakukan beberapa kali pembuatan bakteri fotosintesis. Adapun bahan-bahannya yang digunakan tergolong mudah dan murah, terdiri dari telur, terasi, vetsin, dan air hujan. Maulah seorang. Maulah seorang. Iya, kami karena sudah dilajari bang, jadi kami ulah seorang habis dilajari dari PPL. Bahannya yang pertama itu telur ayam 1, terasi, habis itu viksin, lalu banyu hujan. Banyu hujan. Itu aja bang bahannya. Kintalo tuh sabigi, habis itu viksin tuh 1 sendok, terasi 1, habis itu airnya bisa 1 liter, 3 liter, 5 liter, bisa juga tergantung ukuran wadah. Maulahnya langsung banyak bang bisanya, jadi jangkanya bisa 3 bulan baru baulah lagi, karena banyak bang diulahnya. Dalam pengaplikasiannya, Sahrul telah menggunakan bakteri fotosintesis ini di saat tanaman dalam pertumbuhan vegetatif. Dan untuk komoditas tanamannya ialah sayuran dan hortikultura, seperti tanaman kacang, timun, daun bawang, cabai, tomat, dan lain-lain. Jadi untuk PSB ini lebih dikhususkan ke fase vegetatif pertumbuhan. Jadi biasanya habis tanam tuh umur seminggu kami sudah aplikasikan sampai masa generatif. Sebelum masa generatif itu kami sudah aplikasikan. Jadi lebih khusus ke fase vegetatif pertumbuhan. PSB ini sebujurnya kau aja ke tanaman, berdasarkan tanaman, cuma lebih khusus ke sayuran bang, hortikultura, kayak kami tanam tomat, lombok, itu biasanya kami aplikasikan. Itu bang komoditas yang kami yang lebih kami istilahnya tanam, komoditas 2 itu aja bang. Kau aja ke lain kayak timun, anak kacang. Sahrul telah merasakan banyak manfaat dari penggunaan PSB ini, yakni membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman vegetatif. Selain itu, menghemat biaya produksi dalam pembelian pupuk kimia. Manfaatnya yang pertama yaitu kau mengurangi membeli pupuk kimia. Itu loh. Habis itu dilihat dari pertumbuhan tanaman baik juga menggunakan PSB. Baik jadinya. Kalau 100% tumbuh itu kayaknya kada mungkin bang, karena banyak faktor bang. Kalau ini kan lebih dikhususkan penyepraian biasanya. Nah kadang-kadang kan faktor tumbuh ini bisa di bawah, di akar. Nah itu bang. Jadi kalau ya sekitar 95% lah
hitung-hitungannya tuh biasanya kan kami ini seminggu nih semprot pupuk daun, nukarkan kimia, habis itu kocor. Nah, semenjak pakai PSB ini kawa kita misalnya minggu ini PSB, minggu kina pupuk kimia. Jadi kawa kita jeda kadang seminggu anunya menggunakan pupuk kimia itu Pang. Jadi kau menghemat. Kalau pakai kimia pasti tiap minggu. Kalau pakai nang PSB ini kawa minggu ini PSB, minggu kina kimia. Sementara penyuluh pertanian lapangan Balai Penyuluh Pertanian Bintang Ara, Muhammad Prasetyo mengatakan dengan bakteri fotosintesis mampu menurunkan biaya produksi 30%. Nah, sebenarnya sudah kami tekankan ke beberapa petani yang mengembangkan pupuk ataupun pestisida yang berasal dari bahan organik. Itu kami tekankan harus mempunyai 2 syarat, mudah dan murah. Nah, mudah dalam artian dari segi cara pembuatannya, murah artinya dari segi bahan itu mudah didapat, dan kalau bisa memanfaatkan limbah-limbah organik. Nah, kenapa kami menggunakan PSB ini? Dari literatur dan pengalaman petani kami dapat menurunkan biaya produksi kurang lebih 30%. Berarti murah artinya bisa kita terapkan di tingkat petani. Ya, sebelum mengenal PSB kan mereka pertanian secara konvensional, artinya menggunakan bahan-bahan kimia seperti pupuk kimia, terus menggunakan zat-zat perangsang dari bahan-bahan yang mengandung kimia. Dengan adanya PSB ini penggunaan itu bisa dikurangi, bisa menekan, artinya tetap kita menggunakan bahan kimia cuma bisa ditekan. Misalnya 100% waktu sebelum mengenal PSB menggunakan pupuk urea misalnya kan, karena kita mengincar nitrogennya, bisa 100%, dengan menggunakan PSB ini bisa 70% sampai 60% aja lagi penggunaan pupuk kimia. Hal yang tidak dianjurkan dalam penggunaan bakteri fotosintesis ialah tidak diperkenankan mencampurkannya dengan bahan-bahan kimia. Sementara waktu dalam pengaplikasian dianjurkan pada pagi hari sebelum pukul 9 pagi. Nah, jadi hal yang tidak dianjurkan dalam aplikasi penggunaan bakteri fotosintesis ini sebenarnya dari segi kita sebagai petani itu jangan sekali-sekali mencampur PSB ini dengan bahan kimia lah, artinya seperti insektisida dicampur pengaplikasiannya, ataupun dengan fungisida biasanya tersendiri, artinya kita menggunakan alatnya pun harus steril dari fungisida dan insektisida, artinya alat semprotnya harus khusus gitu. Itu aja sebenarnya sih yang perlu dihindari. Dan lebih efektifnya untuk aplikasinya tuh kalau untuk ketanamannya lebih baik itu di pagi hari, tidak lebih dari jam 9 pagi. Kenapa? Karena pada waktu pagi stomata yang ada atau zat hijau daunnya ada di tanaman itu membuka pada pagi hari. Nah, dengan kita mengaplikasi pagi diharapkan bahan yang kita aplikasi itu bisa langsung terserap ke tanaman. Dan untuk tanaman yang dianjurkan pengaplikasian bakteri fotosintesis ialah tanaman semusim seperti tanaman pangan, palawija, sayuran, dan hortikultura. Kalau bicara tentang bakteri, fermentasi bakteri sebenarnya arahnya itu cocok ke semua tanaman sebenarnya. Tapi lebih dianjurkan ke tanaman semusim, bukan tanaman tahunan. Artinya seperti tanaman pangan, seperti padi, jagung dan kedelai, palawija, terus tanaman hortikultura. Karena aplikasi PSB ini kan terlihat langsung gitu. Artinya kalau kita menggunakan di tanaman tahunan, prosesnya itu agak rumit gitu. Ya, rumit. Artinya kan waktunya tahunan ya, lama. Artinya kita pertama aplikasikan terus-menerus tuh. Kalau kita menggunakan yang tanaman semusim kan efeknya lebih kelihatan dari segi tanamannya gitu. Karena masa vegetatifnya kan pendek gitu.
Sahabat tani, langkah awal dalam proses pembuatan PSB atau bakteri fotosintesis dengan persiapan alat pendukung seperti ember, gayung, sendok, botol bekas. Selain itu, persiapan bahan-bahannya seperti telur ayam atau bebek, terasi, vetsin, dan air. Sementara bahan telur yang dianjurkan menggunakan telur bebek dikarenakan memiliki kandungan protein tinggi dibanding telur ayam. Sementara bahan untuk air yang dianjurkan ialah menggunakan air hujan, di mana air hujan memiliki kandungan nitrogen tinggi, sehingga memudahkan perkembangan bakteri dalam proses fermentasi. Ini saya akan menjelaskan cara pembuatan bakteri fotosintetis yang digunakan di wilayah kita. Bahan yang kita gunakan adalah yang pertama telur ayam atau telur bebek, terus penyedap rasa, viksin, dan terasi, dan air secukupnya. Dan alat yang kita gunakan adalah gayung, sendok, botol bekas air mineral, dan ember. Nah, kalau yang dianjurkan memang sebaiknya telur bebek. Telur bebek kenapa? Karena telur bebek ini kandungan proteinnya itu kan sudah bagus gitu. Kalau ayam memang bisa juga digunakan, tetapi kandungan yang dibutuhkan untuk bakteri ini kurang. Kalau tidak ada telur bebek, telur ayam pun tidak jadi masalah, tidak jadi patokan, tidak jadi ukuran untuk mempermudah dalam proses pembuatan. Kalau waktu penjemuran, waktu terbentuknya bakteri, nah, artinya waktu terbentuk bakteri memang tidak pengaruhnya. Mungkin dari segi warnanya itu kalau telur yang ayam ini lebih pekat gitu, lebih pekat, artinya warnanya itu lebih nyata, lebih terang. Kalau dari telur ayam itu agak ya pucat-pucat sedikit gitu. Untuk air memang lebih bagus air hujan. Nah, untuk air sebenarnya tidak ada batasan selama air itu tidak mengandung racun atau tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tanaman. Kenapa air hujan? Karena air hujan ini sudah mengandung nitrogen yang sudah tinggi. Jadi memudahkan si bakteri ini untuk berkembang biak pada saat melakukan fermentasi. Ya, air PDAM tidak bisa digunakan karena mengandung bahan-bahan aktif yang bisa membunuh bakteri. Salah satunya adalah klorin. Kemudian untuk langkah kedua adalah pencampuran semua bahan yang sudah disiapkan, yakni telur, terasi, vetsin, dan air. Pencampuran pertama ialah dengan telur. Selanjutnya masukkan vetsin sebanyak 1 sendok, kemudian terasi 1 bungkus kecil, dan selanjutnya sedikit air. Setelah semua bahan tercampur, kemudian dilakukan pengadukan sampai bahan terlihat tercampur merata. Pertama telur bebek kita pecahkan dan kita letakkan di dalam gayung. Semua kita masukkan, tidak dipisahkan yang putih atau yang merahnya, kita ambil semua. Terus kita masukkan 1 sendok makan penyedap rasa atau viksin. Terus terasi ini kita tumbuk dulu, kita hancurkan. Satu bungkus. Kemudian kita aduk sampai rata dengan menggunakan sendok. Untuk memudahkan mengadukan, kita beri air dulu sedikit. Pengadukannya ini sampai rata aja, sampai homogen. Dari bahan-bahan ketiga bahan tadi sudah tercampur rata. Kalau kita sudah merasa tercampur rata, sudah cukup. Nah, jadi saya lupa tadi tuh. Jadi bahan yang digunakan ini untuk pembuatan bakteri fotosintesis sebanyak 3 liter. Kalau lewat 3 liter, artinya kita pembuatan tuh 2 kali lipatnya. Artinya bisa 3 liter, 6 liter, dan 9 liter. Untuk lebih mudahnya takarannya. Karena tadi kan kita menggunakan 1 telur ayam, terus 1 sendok viksin, 1 bungkus terasi. Untuk itu diencerkan ke air yang dicampurkan sebanyak 3 liter. Ya. Kemudian kita siapkan air sebanyak 3 liter. Sebagai bahan campuran atau sebagai tempat perbiakan bakteri itu tadi. Setelah airnya sudah kita siapkan, kita campur adonan hasil dari ketiga bahan tadi, kita masukkan ke dalam air yang telah kita siapkan.
diaduk sampai merata. Setelah itu kita siapkan tempat untuk fermentasi bakteri. Dan bahan adonan setelah kita aduk, kita campur tadi, kita masukkan ke dalam botol bekas air mineral untuk selanjutnya dilakukan fermentasi. Jadi pengisian botol ini, karena botol ini ukuran 1,5 liter, kita cukup mengisinya sampai takaran 1 liter, jangan sampai penuh, supaya ada udara, karena bakteri ini bisa berkembang secara aerob dan anaerob. Kita sisakan udara biar bakteri ini berkembang secara aerob, artinya aerob itu membutuhkan udara. Dan ini nanti setiap 2 hari sekali harus dibuka, dikuncang dan dibuka, dikocok. Nah, ini setelah kita isi, kita tutup. Rapat. Setelah ini kita pindah ke dalam botol, nih kita ikat atau kita jemur di lahan atau tempat yang terkena sinar matahari langsung. Tujuannya karena bakteri ini bisa berkembang karena adanya sinar atau energi dari matahari. Jadi proses berhasil atau tidaknya bakteri ini terjadinya perubahan warna. Apabila warnanya tidak berubah, berarti gagal. Perlu kita proses pembuatan ulang. Untuk langkah terakhir, setelah pengemasan dalam botol dilakukan, penjemuran di bawah sinar matahari selama 2-4 minggu. Setiap 2 hari sekali dianjurkan membuka tutup botol dan mengocok air di dalam botol. Tujuannya untuk mengeluarkan oksigen dalam botol. Setelah dilakukan pengikatan, maka selesailah cara proses pembuatan bakteri fotosintesis, dan kita tunggu 2-4 minggu untuk diaplikasi ke tanaman. Jadi berhasil atau tidaknya bakteri ini berfermentasi adalah nanti dengan terjadi atau tidaknya perubahan warna. Berhasil tidaknya proses pembuatan bakteri fotosintesis ini ditandai dari perubahan warna menjadi merah, ungu, atau hijau. Namun paling banyak yang ditemukan ialah perubahan warna menjadi merah. Untuk warna, biasanya teman-teman di sini menemukan warnanya itu warna merah. Paling banyak ditemukan pembuatan bakteri ini. Kan warnanya macam-macam nih, ada yang warna merah, hijau, dan ungu, tapi paling banyak ditemukan di tempat kita terjadinya proses fermentasi itu bentuk warna merah. Jadi misalnya dalam waktu pencampuran tidak menghasilkan buih, ini setelah kita pindah ke dalam botol ini kita kocok sampai mengeluarkan buih. Karena mungkin dari segi tenaga atau kehomogenan waktu mengaduk ini kurang rata. Jadi perlu pengocokan ulang untuk melakukan buih. Kalau ini kan sudah keluar buih, berarti buih, jadi sudah bagus saja. Ya. Nah, setelah ini sudah siap, kita siapkan tali untuk proses penggantungan. Ya, penggantungan untuk melakukan proses fermentasi dengan cara dijemur. Jadi penjemuran di terkena matahari langsung itu bisa berlangsung dari 2 minggu sampai 4 minggu. Jadi misalnya 2 minggu itu belum berubah warna, kita tunggu sampai 4 minggu. Kalau belum terjadi perubahan warna juga, berarti kita gagal dalam proses fermentasi bakterinya. Dan dalam waktu penjemuran, setiap 2 hari sekali itu harus dikocok. Dan kita buka untuk mengeluarkan oksigen yang ada di dalam botol.